Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah, di Kabupaten Nusantara. Kemenangan Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat menurut saya memang sangat fenomenal ya. Fenomenal bukan hanya persoalan perolehan angkanya, 61% lebih gitu ya, dibanding 3 pasangan calon yang lain. Tetapi fenomenal karena Kang Deddy Mulyadi berani berkampanye dengan anti mainstream gitu ya, melawan kelompok keturunan imigran dari Yaman yang di wilayah lain banyak diagung-agungkan, dipergunakan bahkan dijadikan alat untuk kampanye dengan pentas-pentas sholawat dan lain sebagainya. Nah, Kang Deddy justru sebaliknya, boro-boro dia bermesraan bareng menggandeng kelompok klan Yaman untuk kampanye, justru Kang Deddy melakukan hal yang sebaliknya, yakni perlawanan yang sangat tegas atas doktrin-doktrin menyesatkan yang selama ini digaungkan, melawan rasisme klan Pahlawi Yaman yang merasa lebih mulia dari ras Nusantara, dan seterusnya, sebagaimana hal itu menjadi pembicaraan dan pembahasan kita selama ini. Dan yang Kang Deddy lakukan itu di wilayah yang merupakan basis mereka. Di wilayah yang terdapat banyak sekali keturunan Pahlawi Yaman ini beroperasi dan juga memiliki banyak pengikut yang tidak sedikit. Dan pengikutnya tidak hanya dari kelompok para pecintanya, mukibinnya, tetapi juga pengikut-pengikut politik keturunan Yaman ini dari kelompok yang secara ideologi memang berbeda, yakni kelompok garis keras yang landasan ideologinya berasal dari kelompok-kelompok ekstrim kanan yang mengidolakan kepemimpinan syariat Islam, negara Islam, khilafah, yang biasanya mereka bergabung menjadi satu dalam kelompok geng 212 itu. Ini luar biasa, dan ini Jawa Barat gitu. Itu yang saya sebut fenomenal. Hanya orang yang punya mental besar, keberanian besar, dan punya jiwa pejuang, punya rasa handar beni, punya rasa hubbul waton yang tinggi, yang berani melakukan ini. Kalau orang hanya sekedar mengejar jabatan politik, mengejar suara, saya jamin tidak akan berani boro-boro di wilayah yang menjadi basisnya kelompok mereka, di wilayah yang kelompok mereka sedikit. Itu saja mereka tidak berani, takut kehilangan suara. Sehingga kemudian mereka bahkan sempat berasik masuk, bergandengan dengan mereka, berkampanye, bersolawat dengan mereka. Bukan solawatnya ya, garis bawah, tapi menggunakan mereka menjadi alat politik yang akhirnya justru akan menjungkalkan mereka. Itu mengapa saya sebut Kang Deddy adalah sangat fenomenal di dalam meraih atau menang di Pilgub Jawa Barat, karena itu keberaniannya di dalam berkampanye anti mainstream. Kalau mainstreamnya kan calon-calon gubernur, calon bupati, calon wakil rakyat, itu jarang sekali berani menggunakan cara perlawanan. Walaupun tahu bahwa gerakan radikal itu berbahaya, musuh bangsa dan negara, tapi tidak pernah bersuara tentang radikalisme, tidak pernah mengkanter orang-orang yang selama ini memusuhi negara.
takut kehilangan suara, semuanya dipuji, semuanya dihormati. Itu politikus-politikus cemen menurut saya, hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan jabatan yang sedang diraihnya, tetapi abai terhadap bangsa dan negaranya, tetapi tidak peduli dengan bangsa dan negaranya yang sedang digerogoti, dilawan oleh kelompok orang-orang yang sedang merusak bangsa ini. Dan salut, dan ini menjadi prototipe saya kira apa yang dilakukan oleh Kang Deddy di Jawa Barat, yang nyatanya berhasil memenangkan pilkada itu. Ya, ini membuktikan bahwa kekuatan Nusantara jauh lebih besar. Kekuatan pribumi Nusantara tidak bisa dianggap enteng. Kekuatan budaya Nusantara jauh melampaui kekuatan budaya dari keturunan imigran dari Yaman itu, yang suka kuar-kuar, yang suka menghujat, yang suka mengancam, suka sweeping dan lain sebagainya. Ini menjadi catatan ini. Dan apa yang dilakukan Kang Deddy dalam kampanyenya melawan arogansi, melawan rasisme dan kesombongan mereka, satu-satunya. Saya sejauh ini di dalam perjalanan kampanye pilkada serentak kemarin baru menemukan satu calon gubernur yang berani kuda-kuda melawan mereka. Ya, hanya Kang Deddy Mulyadi ini di Jawa Barat. Di lain tempat saya tidak menemukan. Yang ada justru bermesraan dengan mereka. Contohnya di Jawa Timur, Bu Khoifah Indar Parawasa itu. Dalam masa kampanyenya ada acara bersolawat bersama Kak Idul Qadir Sekap. Ya, juga calon-calon yang lain. Itu. Padahal kita semua tahu bahwa polemik Habib ini sudah berjalan 2 tahun. Apakah mereka tidak tahu polemik ini? Kalau tidak tahu ya kebangetan. Berarti calon pemimpin yang abai terhadap apa yang sedang terjadi di masyarakatnya. Nah, kalau tahu mestinya mencari kalau tahu mestinya nggak gegabah itu. Kalau sudah tahu bahwa mereka berpolemik, ya polemik Habib kan tidak hanya masalah nasabnya, tapi persoalan-persoalan lain. Banyak persoalan sejarah, persoalan doktrin sesat, menyesatkan, dan seterusnya. Kalau sudah tahu kok nekat melakukan berkongsi dengan mereka hanya demi kepentingan politiknya, kepentingan jabatan. Ya, pemimpin-pemimpin menurut saya pecundang. Karena mengorbankan kepentingan bangsa dan negara hanya demi kepentingan politik pribadinya. Ya, ini mudah-mudahan dicatat. Anda nggak sepakat nggak apa-apa. Tapi menurut saya begitu. Dan yang bagus adalah Kang Deddy. Tidak peduli suaranya hilang atas pengikut-pengikut para keturunan imigran itu, tapi justru yang terjadi sebaliknya. Kang Deddy berhasil memenangkan pilkada di Jawa Barat dengan angka yang sangat fenomenal, sungguh luar biasa, dengan mengandalkan kekuatan budaya Nusantara, dengan menggunakan ketegasan yang tidak tedeng aling-aling di dalam membela harkat dan marwah Pasundan. Ya, dan itu ke depan harus menjadi catatan ini. Dan tidak hanya catatan bagi para calon-calon pemimpin, calon bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya. Seluruhnya lah, termasuk calon wakil rakyat. Agar tidak usah ragu-ragu lagi mengibarkan rasa cinta tanah airnya, mengibarkan cintanya terhadap budaya leluhur kita yang dibarengi dengan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang dengan sengaja sedang merusak bangsa dan negara ini, merusak budayanya, merusak sejarahnya, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dari keturunan Nabi itu. Dan kita juga catat, besok lagi ada pejabat yang masih bermain mata dengan kelompok ini.
Dan kelompok yang dipelopori oleh keturunan imigran dari Yaman, nggak usah ragu-ragu, tinggalkan aja. Berarti dia sedang mempertaruhkan harga diri bangsanya, sedang menginjak-injak harga diri bangsanya sendiri, sedang berkongsi bersama keturunan imigran Yaman untuk menghancurkan bangsa dan negaranya sendiri. Ya, menurut saya kesimpulannya itu karena sudah jelas kok track record mereka, tapi masih juga digandeng. Kalau mereka sudah meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, legowo, baru oke lah, ayo kita menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kalau mereka nggak mau minta maaf, sudah ketahuan boroknya. Sudah ketahuan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sudah ketahuan haplogrup DNA-nya bukan DNA-nya keturunannya Rasulullah. Sudah ketahuan mereka memalsukan banyak sejarah, memalsukan banyak makam. Tidak mau minta maaf, tidak mau legowo. Oke, berarti mereka memang sengaja menjadi kelompok yang ingin merusak bangsa dan negara ini. Perusak ya harus kita hadapi dengan cara yang semestinya. Ya hukum gitu. Kita harus menghadapi dengan hukuman kepada mereka. Hukum sosial kalau kita, masyarakat, bangsa dan negara ya hukum negara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.